Berlatar di sebuah markas rahasia mafia cerita, diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Bando yang tengah disandra oleh bos mafia yang ingin mencari keberadaan sosok pembunuh yang telah menghabisi adiknya, di mana si Beo sendiri mengaku sudah menghabisi istri dan anak dari pembunuh itu. Namun, menganggap jika hal tersebut tidak sepadan dengan nyawa adiknya, setengah interogasi yang masih berlangsung, Bando mengatakan jika sosok temannya itu sudah pasti datang ke tempat ini. Ia memberitahu mereka bahwa orang tersebut akan masuk layaknya hantu dan menghabis mereka semua yang telah menghabisi keluarganya. Di mana hal itu terbukti tatkala listrik seketika mengalami kleting dan come on. Inilah orang yang dimaksud. Dia bernama Zoki, namun lebih sering dipanggil dengan sebutan Yuki. Sesuai perkataan Bando sebelumnya, Yuki dengan mudah menghabisi para anak buah si bos mafia, termasuk seorang wanita yang merupakan petarung hebat dari organisasi kejahatan tersebut. Selesai dengan para penjaga yang ada di luar, Yuki lantas masuk ke sana dengan memberikan tembakan secara membabi buta, sehingga yang tersisa hanyalah si bos bersama dua orang anak buahnya. Hal itu tentu bukanlah masalah besar bagi Juki, tetapi si bos yang berusaha melarikan diri ditemui anak buahnya yang bernama Ruen, di mana Ruen yang memohon maaf mengalami pincang, menjadikannya harus selalu memakai penyangga kaki. Dan kini, pria itu pun berniat menghabisi si bos demi mengambil alih kekuasaan dan mengaku jika dirinya lah orang yang sebenarnya telah menghabisi adiknya itu. Juki yang selamat dari ledakan juga datang ke sana untuk membalaskan dendam, di mana Ruan yang mengaku jika dirinya lah orang yang juga sudah menghabisi keluarganya. Tentu membuat Yuki sadar telah diadu domba melihat sebuah cerita. Tuh, angka pada bagian tangannya Yuki yang saat ini dijadikan target selanjutnya pun harus menghabisi pria itu terlebih dahulu. Tetapi berita pembantaian terhadap sekelompok mafia tersebut langsung beredar di televisi dengan yang diduga sebagai tersangka utama karena bukti kejahatan si bos yang belum terungkap, membuat Yuki harus mendapatkan sanksi berupa hukuman 9 tahun penjara. Dan selama itu jugalah selalu saja ada orang lain yang berusaha membunuhnya. Bulan setelah hari kebebasan Yuki Barno, yang saat ini melakukan kampanye untuk pencalonan wali kota baru, terlihat diintai oleh Rewen yang ingin menghabisinya. Namun hal itu berhasil dihentikan oleh seorang pria yang mengenai kostum badut yang karena merasa tidak asing dengan sosok itu, Barno pun dayam-dayam membuntutinya. Karena ternyata setelah 9 tahun tidak bertemu, menjadi penasaran akan sosok tadi yang berupaya menghabisi Barno. Dia mana Barno yang tidak mengetahui identitas orang itu, hanya dapat meminta bantuannya agar membantu dalam mukesan kampanye. Namun, Yuki langsung menolak mengingat statusnya yang bisa saja mencoreng nama baik sahabatnya di Kedan Yangi. Sok Yangi lahis keluarganya kini menargetkan seorang polisi bernama Samsul beserta putrinya. Maka dari itu, ia pun menjadi badut demi bisa mendekati si anak yang bernama Suling, di mana aksi yang ditunjukkan olehnya membuat kedekatan mereka langsung akrab. Bahkan, Yuki diminta untuk datang ke acara sekolah sebagai wali pengganti orang tuanya. Tepat saat Suling harus pulang, karena asisten rumahnya menjemput Yuki, melihat seorang pengendara motor yang memiliki tato angka pada pergelangan tangannya. Ia yang menyadari Suling dalam bahaya, lantas segera menyelamatkannya, sekaligus memeriksa tangan pria tersebut di tempat lain. Ruen yang mengambil alih bisnis setelah menghabisi si bos saat ini, menginterogasi seseorang yang diduga memiliki flash disk berisi bukti kejahatannya, di mana pria Poelontos bernama Sony terus mendesak orang tersebut agar buka suara, sehingga si Sandra terpaksa memberitahukan letak FLD itu yang tersimpan di dalam sebuah boneka beruang. Keesokan harinya, Sony bersama rekannya lantas mendatangi kediaman Suling yang rupanya menyimpan boneka itu. Namun karena tak kunjung ditemukan, ia pun menginterogasi si asisten rumah tangga, dan setelah mendapatkan jawaban, salah satu dari mereka menemukan sebuah tablet yang menampilkan lokasi keberadaan Suling saat ini. Suling yang sekarang tengah mengikuti acara sekolah merasa sedih karena mendapati semua teman sekelasnya didampingi orang tua. Ia bahkan diejek oleh salah satu dari mereka.
akibat tidak didampingi oleh siapapun hingga tak lama Yuki akhirnya datang langsung menampilkan sebuah trik kayaknya badut konvensional pada umumnya. Di tengah pertunjukan, datang dua orang polisi yang mengaku sebagai rekanul, di mana tangannya telah diutus oleh Samsul untuk menjemput, di mana Yuki yang menemukan jika polisi tersebut memiliki tato angka pada bagian tangan pun menyadari jika orang itu ada kaitannya dengan sosok yang menghabisi keluarganya waktu itu. Sehingga pintu setelah membuat para polisi tak sadarkan diri, Yuki dibuat keheranan karena melihat pergelangan tangan mereka yang memiliki tata serupa. Namun karena belum mengetahui tujuannya mendekati suling, ia pun tidak memiliki pilihan lain kecuali mengamankan si anak terlebih dahulu, di mana dia dihadang anak buah Ruen yang berusaha menghentikannya. Sononi yang menyadari Yuki kabur menggunakan mobil taksi, lantas segera melakukan pengejaran. Ia terus mencoba menyeretnya ke tepi jalan demi menangkap suling. Sampai akhirnya, akibat kejadian barusan mobil yang dikendarai Yuki mengalami kebocoran yang membuatnya terpaksa harus berjalan kaki. Ia meminta suling agar ikut bersama Samsul ke kawasan ramai demi menjauhi orang-orang yang mengincarnya saat ini. Dengan perlahan, namun pasti, Yuki mulai merubah penampilannya agar dapat mengelabui orang-orang yang mengejarnya. Melihat salah satu orang yang memiliki tato itu, Yuki dengan cepat membawanya untuk melakukan interogasi. Yang selama ini penasaran akan tato, Angka akhirnya mengetahui jika hal itu hanyalah sebagai tanda anggota dalam organisasi. Namun, Prihasulin yang kini diincar si pria hanya mengatakan jika bosnya menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh anak tersebut. Karena polisi mulai berdatangan ke sana, Sega membawa Yuli untuk menjauhi lokasi itu. Namun di tengah pelarian, ia dihadang oleh polisi wanita bernamaan yang berniat menangkapnya, di mana Mere akhirnya terlibat perkelahian dengan Suling yang memintanya agar berhenti karena mengenali wanita ini. Karena gagal melakukan penangkapan, Nan bersama asistennya langsung melaporkan hal itu kepada atasannya, di mana si asisten yang mendapat petunjuk mengenai Ji yang sering berinteraksi dengan Suling sekaligus merupakan penjahat yang ditangkap Samsul, membuatnya curiga jika aksi penculikan ini merupakan bentuk balas Jingjo. Bukan hanya itu, Nan juga memberitahu bahwa sebagian polisi yang ikut melakukan pengejaran sama sekali tidak dikenali olehnya. Ia merasa risih jika mereka hanyalah polisi gadungan yang juga mengincar Suling yang mengetahui hal tersebut. Si atasan meminta agar kasus ini tidak bocor ke media karena dapat mencoreng nama baik mereka. Arah itu, Yuki yang sudah tiba di kediamannya malah dianggap penculik oleh Suling. Setelah mendengar kabar dari berita, ia menjelaskan jika penjahat yang sebenarnya tiada lain merupakan orang yang mengincar Suling saat ini, sekaligus jujur terkait dirinya yang mencari keberadaan sosok penjahat yang telah menghabisi keluarganya. Mendengar hal itu, Suling menyarankan Yuki agar meminta bantuan ayahnya. Namun karena saat ini Samsu berada di air kota, hal tersebut jelas mustahil dilakukan. Dan karena mengetahui bahwa para penjahat ingin mendapatkan sesuatu dari dirinya, ia yang tidak mengetahui apapun lekas memperlihatkan semua barang yang dibawa di dalam tas miliknya. Melihat jam tangan yang dibawa Suling merupakan sinyal jeep, Yuki yang menyadari jika saat ini Sony bersama anti-kantetnya telah mengetahui keberadaan mereka, pun lantas segera mengantarkan ke ruangan rahasia, sementara dirinya sendiri dengan santai menunggu kemunculan para penjahat tersebut. Dan selesai mengalahkan para kroco dengan cukup mudah, Yuki dihampiri Sony yang mengajaknya duel secara jantan. Tetapi di sana, Yuki mengikat Sony pada kursi yang diberi listrik bertegangan tinggi. Ia memaksanya agar buka suara terkait keberadaan bos organisasi kejahatan mereka, sampai akhirnya mendapatkan sedikit petunjuk. Karena rupanya Sony bersama rekannya yang lain hanya mengetahui jika nama bosnya adalah R bersama beberapa anggota kepolisian yang menyisir area itu mendengar suara teriakan dari salah satu bangunan, sehingga tanpa buang waktu mereka semua pun segera memeriksa tempat tersebut, di mana si asisten menemukan para koco terikat di dalam ruangan kamar mandi. Sementara itu, Yuki bersama Sulin yang lebih dulu meninggalkan lokasi kini tiba di sebuah tempat yang akan menjadi persembunyian mereka.
Sedangkan Sony yang diketahui gagal menjalankan tugas harus mendapatkan sanksi berat dari bosnya, sehingga setelah ruangan siap, digunakan suling dengan baik hati, mengobati Yuki yang mendapatkan sedikit luka gores pada wajahnya. Ia juga memberikan 2 boneka yang selalu dibinya setiap hari mengingat perkataan Sony yang mengatakan JKR menginginkan sebuah PL disk yang ada di dalam boneka tersebut, sehingga Yuki pun langsung mengamankannya saat itu juga di kantor kepolisian. Samsul yang sudah kembali datang lantas melakukan rapat terkait Yuki, di mana Yuki tersebut rupanya hanya merupakan mantan agen rahasia terhebat di dunia. Sehingga tidak heran jika sosok itu mahir dalam menyusup igus, memiliki kualitas tempur militer tinggi karena pernah mengikuti pelatihan rahasia paling kejam di luar negeri mengenai kasus penangkapan Yuki 9 tahun lalu. Samsul mendapat laporan dari seorang dan berhasil menangkapnya dengan mudah. Sedangkan para pejabat yang memiliki tato angka pada bagian tangannya, mereka adalah anggota dari sosok R, merupakan mantan anak buah si bos mafia yang dihabisi R demi mengambil alih kekuasaannya keesokan harinya. Setelah melihat isi dari FLD itu, Yuki mengantarkan suling untuk menaiki biang. Lala sementara dirinya bergegas menuju ke sebuah area dugem demi menggali informasi terkait keberadaan Ruen saat ini, di mana si bos pemilik tempat itu mengatakan JKR tengah mempersiapkan pesanan narkoba di salah satu pabrik dekat dermaga, sehingga Yuki lantas menyuruhnya agar melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian. Panjang berkat laporan itu, pihak kepolisian berhasil memberantas satu pabrik pembuatan barang haram, di mana Rowan yang mengetahui tentu menjadi sangat emosi karena mengalami kerugian besar, sehingga si pemilik tempat dugem yang membocorkan masalah tersebut langsung diberikan konsekuensi. Saat itu juga, polisi yang menyadari jika Yuki lah orang yang memberantas kasus semalam, dibuat penasaran akan tujuan anggota R ingin mendapatkan suling, sehingga Samsul akhirnya memberitahu jika masalah ini bukan bentuk balas dendam kepadanya, melainkan untuk mendapatkan sebuah FL disk berisi bukti kejahatan organisasi. Karena dahulu, dirinya memiliki seorang matomata. Namun sayangnya, ketahuan tatkala sudah memberikan flash tersebut. Setelah rapat selesai, Samsul mendapat panggilan telepon dari putrinya. Ia yang mendengar jika kabarnya baik-baik saja karena selalu dijaga oleh Yuki. Lantas, menyuruhnya agar menunggu jemputan, namun Yuki yang menyadari hal itu segera membawa suling pergi dan menghubungi Samsul untuk mengajaknya ketemuan nanti malam. Sesuai kesepakatan mereka berdua, akhirnya bertemu di sebuah dermaga, yang mana di sana Samsul memberikan informasi terkait Ruan yang rupanya merupakan mantan prajurit Bei, di mana yang sudah lebih dulu mengetahui lokasi sosok tersebut, memberitahu jika tempat itu terlihat seperti pabrik pembuatan manin, namun pada kenyataannya merupakan pusat pengnarkoba Minten Chenchu Tu. Setibanya di dalam, ia disambut sebuah granat dan dikepung oleh Ruan bersama anak buahnya. Ia yang berhasil lolos dari ledakan, lantas memancing mereka masuk ke salah satu ruangan dan mulai menghabisi para keloco satu persatu. Setelah anak buahnya terbantai habis, Ruan menceritakan masa lalunya yang ternyata juga pernah mengikuti pelatihan rahasia. Namun, sayangnya, pada sesi latihan tingkat rendah dirinya kalah telak dari Yuki hingga dikeluarkan karena mengalami pincang dan tato pada bagian tangannya. Sekedar tanda agar Ruan terus mengingat Yuki yang telah menyebabkannya seperti ini. Yuki yang kembali mendengar babangus Rewan yang senang karena menghabisi keluarganya, ia yang semakin emosi pun segera mengajarnya hingga babak belur. Namun di waktu yang sama, Samsul malah datang ke sana dan meminta agar masalah ini diserahkan ke pihak kepolisian, sehingga Yuki tidak jadi menuntaskan balas dendamnya esokan harinya. Yuki yang baru terbangun diajak suling untuk mampir ke sebuah taman bermain. Sebelum diantarkan kepada ayahnya, ia dengan kostum barutnya lantas menghabiskan hari terakhir ini dengan penuh kebahagiaan. Dan setibanya Sul ke tempat itu, hal tersebut membuat Yuki dilema karena perpisahan mereka melihat orang mencurigakan dari balik kaca cembung. Yuki lantas mengikutinya hingga masuk ke kamar mandi. Ia memeriksa seluruh isi toilet hingga bertemu dengan sosok itu, dan setelah berhasil dihabisi, Yuki pun dibuat terkejut tatkala menyadari jika Rewan
tidak diamankan oleh kepolisian. Karena ternyata sosok yang diinterogasi oleh Ruen waktu itu tiada lain adalah Su. Sehingga setelah para kroco dihabisi, Ruen menceritakan fakta di balik ledakan yang menimpa keluarga Yuki. Sebenarnya di mana hal itu? Rupanya atas dasar perintah dari Bando yang menganggap Yuki penghalang dalam bisnis narkoba yang ingin dijalankan, bahkan memanfaatkannya untuk menghabisi bos mafia, sekaligus menjebloskannya ke dalam penjara. Dengan penuh kekecewaan, Yuki yang baru menyadari akan hal itu pun segera menghajar Wan hingga maut. Sedangkan Samsu yang kini berhasil menemukan flash disknya, ia dihampirinan yang ternyata telah mencurigai gelagat Samsul dari awal. Namun di tengah perdebatan, sebuah mobil hitam seketika menghampiri mereka dan menculik Suling beserta ayahnya. Menyadari Suling dalam bahaya, Yuki segera bergegas demi mencari kebenaran, namun baru saja akan menaiki taksi, ia malah diadang oleh Nan. Merasa tidak memiliki waktu lagi, Yuki pun terpaksa harus memberikan perlawanan, sampai akhirnya mengetahui alasan Nan yang ingin meminta kerjasama demi menyelamatkan Suling yang diculik. Karena tidak mempercayai siapapun, Yuki akhirnya meninggal kanan dengan sebuah bom yang dapat meledak jika terlalu sering bergerak. Ia berencana akan menyelamatkan Suling seorang diri tanpa bantuan dari pihak kepolisian, dan saat menghubungi Bando, dirinya diminta agar memberikan flash di cadangannya ke lokasi tragedi 9 tahun lalu. Shang sebelum pergi, Yuki berziarah ke makam istrinya untuk sekedar melepaskan rindu. Ia menceritakan jika kini anak mereka sudah berusia 9 tahun, yang rupanya pasca ledakan waktu itu ditemukan selamat karena terlindungi oleh meja, dan setelah terbebas dari penjara, Yuki akhirnya bisa kembali bertemu dengan Suling putrinya, karena Samsu hanyalah orang yang mengadopsinya dari panti asuhan. Setibanya di lokasi, Yuki mulai membabat anak buah Bando yang berjaga di sana. Ia dengan kemampuan yang dimilikinya tentu bisa dengan mudah mengahahkan mereka semua. Hingga setibanya di atas, Yuki dihampiri oleh wanita yang merupakan ahli dalam menggunakan pisau, dan sesampainya di ruangan si jangkar Bando, Yuki lantas memberikan flash disk yang diinginkan orang tersebut. Namun saat meminta Suling dibebaskan, Bando justru maniak-maniak dan malah semakin memancing kemarahannya, sehingga dengan cepat Yuki segera menghampiri Suling untuk menenangkannya. Ia menyerunya agar jangan bergerak demi bisa melepaskan bom pada tangannya itu. Namun saat akan mengambilnya, Bando kembali bangkit dan menusuknya dari belakang sekaligus berlari setelah menekan tombol pemikul ledakan. Tetapi setelah semuanya berakhir, Suling yang belum mengetahui jika orang yang bersamanya saat ini merupakan ayahnya, lantas menangis karena sudah tidak memiliki keluarga, sehingga hal tersebut membuat Yuki merasa bersalah sebab mencampakkannya dari kecil. Dan untuk menebus kesalahannya itu, Yuki pun berjanji akan selalu ada di sampingnya. Tapi apa yang terjadi? Tengah sekaratul maut, itulah Suling melihat bayi dalam foto memiliki tanda lahir pada bagian bahu ia, yang juga memiliki tanda serupa. Akhirnya menyadari jika dirinya lah anak dalam pu tersebut. Sehingga untuk pertama kali dan terakhir kalinya, Yuki pun mendengar ucapan putrinya yang memanggil namanya dengan sebutan Ayah N, yang baru saja tiba, langsung memperlihatkan flash disk berisi bukti kejahatan yang dilakukan oleh Ruen. Ia mengatakan jika Yuki sama sekali tidak ada kaitannya dengan perampokan tersebut, dan justru berusaha menegakkan keadilan. Namun karena semuanya sudah terel, atasan pun hanya bisa merasa bersalah telah menghabisi Nyaing yang sangat membagongkan.